Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini akan membahaskan lagi-lagi tentang analisis nilai rapor ujian mandiri Undip tahun 2020. Nah, dalam video kali ini kita akan membahaskan salah satu lagi dari data nilai siswa yang lolos di Undip melalui jalur SNMPTN tahun 2020. Kenapa ini kita jadikan menjadi sebuah patokan di Undip? Karena memang Undip kali ini menggunakan nilai rapor untuk penentuan kelulusannya. Nah, langsung saja kita lihat. Yang pertama, ada info terbaru dari website resminya Undip, yaitu di umundip.ac.id, di mana dulu sebelum ada pengumuman ini, ya, pengumuman hasil seleksi itu diumumkan di tanggal 30 Juli 2020, tetapi yang terbaru di sini dikatakan pengumumannya akan diumumkan di tanggal 21 Agustus tahun 2020. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa UTBK juga diundur pengumumannya, ya. Jadi di bulan Agustus, jadi kemungkinan besar itu juga berpengaruh ke ujian mandiri di universitas. Oke, selebihnya saya pikir masih sebagian besar masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lihat data siswanya yang lulus di Undip itu berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, dia lulus di SNMPTN tahun 2020 pada PTN Universitas Diponegoro dan program studi Teknik Perkapalan. Oke, kemudian bicara tentang sekolahnya, saya lampirkan di sini sekolahnya itu dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, ya, berada di Provinsi Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat akreditasi sekolahnya itu ada di akreditasi A. Memang di sini tidak terupdate, ya, tanggal SK akreditasinya dari tahun 2017, ya, berarti itu berlaku sekitar 5 tahun. Jadi 2017 sekitar 2023 mungkin selesai dan harus disertifikasi ulang. Kemudian bicara tentang teknik perkapalan, kita lihat di sini daya tampung jalur sarjana S1 tahun 2020, ya. Saya buatkan sebagian di sini. Yang pertama misalkan untuk Fakultas Hukum, ya, untuk yang hukum misalnya dia masuk ke kelompok ujian Soshum, ada persyaratan bidang studi, ya, 1 2 3 4, nanti bisa dilihat di ketentuan lengkapnya di Undip di websitenya, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatannya. Kemudian kita lihat yang paling penting di sini adalah misalkan Fakultas Hukum 170 SNMPTN, SBMPTN 255, dan coba kita lihat ujian mandiri kelas reguler itu 383. Nah, demikian juga kalau kita lihat di teknik perkapalan seperti yang kita lihat dalam video ini, ya, kelulusan siswanya. Kita lihat teknik perkapalan itu masuk ke kelompok ujian Saintek. Kemudian persyaratan bidang studi ada di sini. Nomor 1, persyaratan khusus 1 2 3 4, persyaratan kesehatan 2 dan 4, ya. Ini keterangannya boleh dilihat di websitenya. Kemudian coba kita lihat SNMPTN 38 diterima, dan salah satunya adalah siswa yang saya buat dalam video ini. Kemudian untuk kelas reguler ujian mandiri itu ada 88 orang yang dibutuhkan atau yang diterima. Bayangkan sekitar 50 orang perbedaan daya tampungnya. Jadi bicara tentang daya tampung, ya, saya pikir untuk kelas mandiri sangat berpeluang besar. Oke. Nah, kita lihat data nilai semester satunya, ya. Ini adalah rapor semester 1. Kita lihat
nilai tertingginya ada di angka 91, itu di bahasa dan sastra Inggris, dan kemudian nilai terendahnya ada di angka 80, ya, itu bahasa dan sastra Jerman. Kemudian untuk semester 2 ini nilai tertinggi, ya, nilai tertingginya kita lihat di sini ada di angka 90, ya, itu ada di bahasa Indonesia, Penjas dan Prakarya. Kemudian nilai terendahnya ada di angka 83. Oke. Kemudian semester 3 atau semester 1 kelas 2, ini data nilai rapornya. Oke. Kemudian nilai terendahnya itu ada di angka 86. Kemudian nilai tertingginya ada di angka 91, gitu ya. Itu bahasa Indonesia. Kemudian semester 4, kita lihat di semester 4 itu nilai terendahnya ada di angka 89, itu adalah matematika wajib, ya, matematika wajib, kemudian matematika peminatan. Kemudian nilai tertinggi ada di angka, bisa kita lihat di sini 94, itu di mata pelajaran biologi. Kemudian yang terakhir, nilai KKM untuk semester 5 ini, nilai KKM-nya 82 di sini. Kemudian nilai terendahnya itu ada di angka 89, itu adalah matematika. Kemudian nilai tertinggi ada di angka 97, itu Penjas, gitu ya. Dan total nilainya, ya, total keseluruhan nilainya ada 1314. Oke, kita buat kita lihat siswa ini lulus di Undip Teknik Perkapalan. Untuk sertifikat yang dia lampirkan itu ternyata hanya 1. Itu pun adalah sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi peringkat 1 di kelas 10. Ya, di kelas 10. Hanya ini saja, ya. Saya sudah cross check ke siswanya, dan yang diupload di pada saat pendaftaran SNMPTN itu hanya 1 sertifikat ini saja. Dan itu juga ternyata bisa meluluskan dia di Undip Teknik Perkapalan. Jadi kalau ada yang masih ragu tentang apakah saya bisa lulus dengan sertifikat yang seadanya, video ini, siswa ini membuktikan bahwa bisa lulus di Undip dengan menggunakan sertifikat yang seadanya. Oke. Kemudian kita lihat rangkuman nilai siswa dari 5 semester yang tadi. Kita lihat untuk semester 1 matematika 84, bahasa Inggris 87, bahasa Indonesia 84, biologi 88, fisika 88, kimia 84. Kemudian semester 2, matematika 87, bahasa Inggris 88, bahasa Indonesia 90, biologi 88, fisika 88, dan kimia 89. Semester 3, matematika 87, bahasa Inggris 90, bahasa Indonesia 91, biologi 90, fisika 90, dan kimia 90. Kemudian semester 4,
matematika 89, bahasa Inggris 92, bahasa Indonesia 93, biologi 94, fisika 92, dan kimia 91. Kemudian yang terakhir di semester 5, matematika 93, bahasa Inggris 95, bahasa Indonesia 96, biologi 95, fisika 94, dan kimia 92. Nah, kalau kita perhatikan ke semua mata pelajaran ini, ya, ke-6 mata pelajaran ini dari semester 1 sampai semester 3 mayoritas mengalami kenaikan. Ya. Dari misalkan matematika 84, 87, 87, 89, 93. Rata-rata dia mengalami kenaikan. Dan saya pikir dengan nilai yang setiap semester mengalami kenaikan ini akan sangat membantu kita untuk lulus di PTN. Ya, yang menggunakan jalur rapor tentunya. Oke, kalau kita buat nilai rata-ratanya untuk mata pelajaran matematika, nilai rata-ratanya adalah 88, mata pelajaran bahasa Inggris 90,4, bahasa Indonesia 90,8, biologi 91, fisika 90,4, dan kimia 89,2. Itu rata-rata per mata pelajaran. Kemudian rata-rata per semester dari ke-6 mata pelajaran ini untuk semester 1 85,8, semester 2 88,3, semester 3 89,7, semester 4 91,8, dan semester 5 94,2. Dan dari keseluruhannya kita buat rata-rata totalnya adalah 89,97 atau sekitar 90 lah ya, 90 untuk nilai rata-rata totalnya. Nah, dengan nilai segitu dia bisa lulus di Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro. Jadi dari sini adik-adik sudah bisa lihat, sudah bisa menjadikan ini sebagai panduan, sebagai patokan nanti pada saat pada saat pemilihan jurusan. Dengan nilai seperti ini dia bisa lulus di teknik perkapalan, berarti adik-adik sudah bisa berkaca, oh nilai saya dengan misalkan 90 seharusnya sudah bisa dan lain sebagainya. Karena apa? Dari segi nilai 89,97 dia bisa teknik perkapalan, apalagi misalkan yang 90. Udah gitu, yang menjadi nilai plusnya lagi adalah kalau SNMPTN tadi untuk teknik perkapalan hanya 38 orang yang diterima, sedangkan untuk ujian mandiri ada 88. Hampir 3 kali lipatnya begitu. Ya, jadi tentu peluangnya akan sangat besar dan boleh kita bilang lebih besar dari peluang di SNMPTN. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan adik-adik bisa lulus di Undip atau di PTN yang adik-adik inginkan dan di jurusan yang adik-adik inginkan. Oke, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.